Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jori Saputra Irsandi, jurusan Sistem Informasi. Kali ini saya akan membuat video vlog jawaban dari soal UTS Audit Sistem Informasi. Untuk soal yang pertama mengenai definisi audit sistem informasi, di sini ada beberapa pakar yang saya ambil. Yang pertama dari Ron Weber. Audit SI adalah proses pengumpulan dan mengevaluasi bukti untuk menentukan apakah sistem komputer melindungi aset, mempertahankan integritas data, memungkinkan tujuan organisasi tercapai secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Lalu yang kedua dari pakar Alvin Arens dan James Lobig. Audit adalah akumulasi dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi dan menetapkan kriteria. Pemeriksaan harus diselesaikan oleh individu otonom yang terampil. Lalu selanjutnya resume dari definisi para ahli tersebut. Mengacu pada definisi para ahli, maka audit adalah pengumpulan dan evaluasi fakta terhadap bukti untuk menentukan derajat kesesuaian antara informasi dan kriteria yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan organisasi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya. Lalu selanjutnya mengenai soal UTS nomor 2, yaitu 3 hal penting dilakukan oleh organisasi dalam audit sistem informasi. Mengenai siapa saja yang terlibat. Pertama-tama, audit sistem informasi dibagi menjadi 2, yaitu ada audit laporan keuangan dan audit operasional. Yang terlibat dalam audit lapor keuangan yaitu ada sistem informasi akuntansi. Sedangkan yang terlibat dalam audit operasional yaitu ada auditor, analisis, desainer, dan programmer. Lalu selanjutnya mengenai teknik apa yang digunakan. Pertama-tama teknik yang digunakan yaitu perencanaan atau planning. Teknik perencanaan ini yang akan menentukan ruang lingkup objek yang akan diaudit, standar evaluasi dari hasil audit, dan komunikasi dengan manage pada organisasi yang bersangkutan dengan menganalisis visi, misi, sasaran, dan tujuan objek yang diteliti, serta strategi kebijakan yang terkait dengan pengolahan investigasi. Lalu teknik selanjutnya yaitu pemeriksaan lapangan atau field work. Teknik ini yang akan melakukan pengumpulan informasi dengan cara mengumpulkan data dengan pihak-pihak yang terkait. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan berbagai metode pengumpulan data yaitu seperti wawancara, kuesioner, ataupun melakukan survei ke lokasi penelitian tersebut. Lalu teknik yang terakhir yaitu pelaporan atau reporting. Teknik ini yang memberikan laporan hasil audit berupa rekomendasi, tindakan, perbaikan kepada pihak manajemen objek yang diteliti. Untuk selanjutnya wewenang perbaikan menjadi tanggung jawab manajemen objek yang diteliti apakah akan diterapkan atau hanya menjadi acuan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Lalu selanjutnya bagaimana metodologinya? Biasanya auditor IT menerapkan teknik audit berbantuan komputer yang disebut juga dengan CAAT atau Computer Aided Auditing Technique. Teknik ini digunakan untuk menganalisa data, misalnya saja data transaksi, penjualan, pembelian, transaksi aktivitas, persediaan, aktivitas nasabah, dan lain-lainnya. Lalu soal berikutnya mengenai kode etik dalam audit sistem informasi. Yang pertama, warga negara Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, senantiasa memelihara kebersamaan sesama anggota komunitas, mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi anggota dan atau kelompok anggota. Lalu selanjutnya senantiasa berupaya membangun reputasi organisasi dan anggota secara bermartabat dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, dalam menyampaikan pendapat, pemikiran, dan pertimbangannya senantiasa menggunakan pendekatan yang santun, demokratis, dan berbaik sangka. Lalu selanjutnya untuk soal yang terakhir yaitu kerugian karena penyalahgunaan komputer atau biasa yang disebut dengan computer abuse. Yang pertama, hacking, yaitu seseorang yang dengan tanpa izin mengakses sistem komputer sehingga dapat melihat, memodifikasi, atau menghapus program komputer atau data yang dapat mengacaukan sistem. Lalu yang kedua ada virus. Virus adalah sebuah program komputer yang menempelkan diri dan menjalankan sendiri sebuah program komputer atau sistem komputer di sebuah disket data
atau program yang bertujuan mengganggu atau merusak jalannya sebuah komputer atau data komputer yang ada di dalamnya. Virus dirancang dengan dua tujuan, yaitu pertama, mereplikasi dirinya sendiri secara aktif, dan yang kedua, mengganggu atau merusak sistem operasi, program, atau data tersebut. Sekian dari video vlog jawaban UTS Audit Sistem Informasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.